Kalau bikin kopi kenapa abis ini gini? Nah, apa tuh? Ayo, ya, lu tau nggak? Kenapa tuh? Ya nggak tahu, gue nanya lu gitu. Tuh. Terus sendoknya mesti gini nih. Iya kan? Iya. Oke, selamat siang, sore, dan malam. Bertemu kembali dengan saya Aldi Aban dalam podcast On The Go. Kali ini kita bertandang ke salah satu manajer Kopi Kani, letaknya di Kopi Kani daerah Cawang. Kali ini kita ketemu sama namanya Rian. Rian, apa ya? Kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih, kan masuk podcast On The Go ya. Maksud gue bukan mau ngobrol tentang kopinya sih, tapi lebih ke latar belakang lo aja. Boleh. Yan, katanya lo kan lulusan jurnalistik. Benar. Terus pecinta apa? Klub Chelsea ya? Chelsea. Itu bisa ceritain dong gimana tuh? Sampai lo terbentuknya lo bikin Kopi Kani itu yang ada di mana aja? Ada berapa kedai itu? 3 sekarang. 3 ya? 3. Coba ceritain dong ya dari pertama lahir. Dari pertama lahir. Dari pertama lo ingin karir. Oh iya. Merintis karir. Nah, gue itu lulusan ISIP. Tuh sama. Jurusan jurnalistik, ilmu komunikasi. Itu gue lulus tahun 2019. 2019. Nah, 2019 gue lulus. Itu awalnya pertama kali gue kerja, gue justru nggak di bidang jurnalistik. Gue malah kerja kantoran di perusahaan telekomunikasi. Lu dulu magang di mana ya? Gue dulu magang di TVRI. Apa, jadi apa? Ya biasa, bawain kamera. Terus lanjut. Nah udah, gue kerja kantoran 1,5 tahun tuh. 1,5 tahun. Setahun setengah, terus gue kerja udah mulai bosen tuh, udah mulai jenuh lah, macet tiap hari. Terus gue sama temen gue berdua akhirnya nih, karena sama-sama suka ngopi, balik ngantor bareng. Nah waktu tahun 2015an tuh kedai kopi masih jarang. Pas gue main ke Depok nih, ada salah satu kedai kopi manual pakai gerobak. Nah alatnya menurut gue lumayan unik. Uniknya kenapa tuh? Uniknya tuh ya biasa kan kalau kita tahu bikin kopi sasetan tuh biasa diaduk air panas sudah, atau kalau di kafe pakai mesin. Nah ini dia manual, alatnya tuh kayak dari besi gitu. Jadi dipencet-pencet gitu kayak pompa. Nah gue tertarik dari situ, mulailah ngobrol-ngobrol, sering main, sampai akhirnya gue beli sendiri alatnya di rumah. Itu berapa? Ya, alatnya? Apa? Harganya? Alatnya itu karena dulu tuh masih sistemnya inden, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak e-commerce pada jual. Dulu tuh belum ada lah. Itu dulu alatnya sekitar 3 juta kalau nggak salah. 3 jutaan? 3 jutaan. Terus pertama lu buka di mana? Di Nah awalnya tuh gue masih belum buka sih. Gue sama temen gue berdua beli alat. Terus lama-lama kok kayaknya alat kita lengkap nih. Gimana kalau kita ide gila lah. Coba resign aja yuk. Namanya baru lulus kuliah, kerja setahun, udahlah cobalah manuver gitu kan, buka usaha. Waktu itu gue buka, akhirnya survei dapetnya di Pamulang. Nyewa tempat gitu. Terus kenapa sih lu tertariknya di kopi? Kenapa nggak jadi wartawan, nggak jadi pemain bola, atau jadi simpenan tanda tangan atau apa kek? Kenapa lu milihnya? Kalau di wartawan, karena waktu itu tuh zaman belum semaju sekarang lah. YouTube apa segala macam belum. Terus media juga masih ya TV, online juga masih belum kayak sekarang lah. Sekarang kan rata-rata online kan. Dan dulu gue berpikiran kayaknya kalau kerja wartawan tuh di news gitu, ngadepin berita kayaknya bosen. Padahal sebenarnya kan ada pilihan lifestyle atau entertain kan. Cuman gue kayaknya nggak ke arah sana. Udahlah, kayaknya gue suka ngopi. Coba deh gue pengen buka usaha. Karena di keluarga gue tuh belum semuanya pekerja kantoran, nggak ada pengusaha backgroundnya. Jadi gue kayak pengen nyoba lah gitu. Tapi sempat ada pertentangan sama orang tua nggak? Dari keluarga sih alhamdulillah nggak ada. Menjadi apaan lu kopi belum tentu ini. Kalau dari
keluarga sih nggak ada yang tentang ya, cuman kalau dari kakek nenek tuh paling kayak menyayangkan aja sih kenapa harus resign sih, kan bisa buka usaha tanpa harus resign. Cuman gue mikir karena ini usaha pertama gue dan gue pengen coba terjun langsung ngelihat di lapangan tuh kayak gimana sih kalau bisnis gitu. Lo awalnya sempet kayak pernah gagal gitu nggak bangun bisnis kopi gitu? Nah pernah, itu gue pertama kali buka, pertama kali gagal. Gimana ceritanya? Jadi dulu tuh gue beranggapan semua orang baik. Oh. Apalagi mau buka usaha tuh gue mikirnya semua orang baik lah. Nah terus gue buka usaha tuh gue nggak merhatiin kontrak perjanjian sewa dan lain-lain. Terus? Gue berpikir ya udah gue bayar sewa. Terus gue mau ada rencana nyewa beberapa tahun ke depan, cuman semuanya nggak tertulis. Nah pada akhirnya karena gue waktu itu sanggupnya bayarnya kayak, sebenarnya gue sewa setahun tapi gue bayarnya kayak per 6 bulan. Nah pas gue udah ke 7 bulan gue mau ngelanjutin ke yang setahun, ternyata yang landlordnya yang punya tanah bilang, sorry mas nih kita tanahnya mau ada problem, mau ada pelebaran jalan lah apa katanya. Ya udah itu kondisinya gue lagi rame-ramenya, terpaksa harus tutup. Ya udah mau nggak mau gue udah pasrah deh, dan gue sama temen gue juga nggak ada budget buat pindahan dan nggak ada budget buat nyewa baru lagi. Tapi lagi rame-ramenya tuh kopi. Lagi rame-ramenya. Lagi naik daun lah ya. Karena di Pamulang tuh belum ada tempat nongkrong lah pada saat itu. Ya udah akhirnya nggak bisa diperpanjang. Cuman customer gue nih banyak yang jadi teman sama gue. Sebulan kemudian tuh mereka kayak nge-DM gue ngasih tahu, bang tempat lo nih dibuka lagi bang sama yang punya tanah, tapi yang ngelola anaknya. Tapi dengan nama Kopi Kani? Beda, belum Kopi Kani, itu gue namanya Sebangku Kopi waktu itu. Gue berdua sama teman sekolah gue dulu. Ya udah, gue pikir, oh ya udah berarti itu pelajaran buat gue lah. Kalau mulai usaha tuh ternyata selain kita mikirin produk, cara masarin produk kita, ya selain itu ya kontrak dan lain-lain juga harus diperhatiin, ternyata penting juga. Gitu. Itu awalnya berarti namanya apa, Sebangku? Sebangku Kopi. Dari Sebangku ke Kopi Kani itu gimana tuh? Wah itu keskip lumayan jauh sih. Itu gue akhirnya temen gue balik lagi kerja kantoran lagi. Nah sementara gue masih penasaran sama kopi nih. Nah gue nyobalah waktu itu kerja jadi barista. Karena sebelumnya kan gue buka usaha kopi nih cuman pakai alat manual yang tadi nih. Yang tadi lo. Gue belum ada experience pakai mesin atau coba masuk ke perusahaan lah gitu. Akhirnya gue coba masuk situ. Dan ditambah lagi karena gue basicnya jurnalistik dan gue pernah belajar fotografi, di sana gue double job. Jadi barista juga, terus megang sosial medianya juga. Itu belum ada karyawan ya? Iya. Nah itu gue jalanin di situ hampir sekitar 7 bulan. 7 bulan, terus gue makin aus nih, gue pengen lebih serius lagi ke kopi. Gue pindahlah ke salah satu coffee shop di Cipete. Namanya boleh disebut nih, namanya Seriously Coffee. Pinggir jalan nih, sebelah kiri ya? Dari deket Tuku lah pokoknya. Ya dari depan Tuku tapi ujung kan? Iya benar, deket Ikan Bakar Cianjur. Iya. Nah gue di situ sekitar 1,5 tahun. Di sana dia masuknya lebih ke specialty coffee sih, lebih serius kopinya. Itu barista jadi apa di situ ya? Barista juga sama. Barista. Iya. Itu kalau barista ngapain sih? Ngapain kopi lo apain sih? Lo aduk-aduk apa lo apain sih? Ya barista sih sebenarnya kalau secara fungsinya ya dia tuh operator yang bekerja di balik bar, ya tugasnya bikin minuman. Cuman kalau misalnya di F&B itu ya barista nggak cuma sebagai barista tapi juga termasuk bersih-bersih, terus nyiapin semua area, macam-macam lah pokoknya, dari mulai bikin produk sampai service ke customer gitu. Nah itu perjalanan lu ke Kopi Kani itu gimana dengan nama yang jadi Kopi Kani? Awalnya gue ketemu orang, bapak-bapak lah ya, nggak bapak-bapak lah, om-om lah. Itu masih teman kantor bokap gue. Waktu itu ceritanya dia ngontek gue untuk minta bantuan setup coffee shop. Tapi itu kondisinya masih belum Kopi Kani sih. Terus?
Itu dia ada proyekan di kantin area rumah sakit di daerah Bekasi. Nah si sebut aja investor ya, investor gue ini dia nggak ngerti kopi dan nggak ngerti F&B sebelumnya, jadi gue bantuin kesana tuh untuk ngelis apa aja sih kalau misalnya mau buka coffee shop tuh yang disiapin, dari mulai SOP, terus resipi, terus alat-alatnya dan lain-lain gitu. Jadi gue dari situlah, itu kondisinya gue masih kerja di Seriously. Gue cuman bantu konsultan aja. Nah terus pas gue udah jalan lagi di Seriously, gue dikontak lagi, dia bilang nih, gue mau buka lagi nih kata dia, tapi yang lebih serius, gue mau pakai mesin dan lain-lain. Ya udah gue bantuin lagi di situ, gue bantu training barista, SOP lagi, setup menu, terus setup alat-alat apa aja yang diperluin. Udah selesai dari situ, ya udah Kani berjalan, gue cuman sebagai konsultan aja, gue tetap kerja sebagai barista. Gitu sampai pada akhirnya dimana gue dikontak lagi, dia bilang, Mas mau gabung sama gue aja nggak dia. Karena kebetulan gue ada plan mau buka beberapa cabang. Akhirnya ngobrol, ya udah gue akhirnya memutuskan untuk buka. Jadi lu resign benar. Dengan alasan apa? Lu mau ini lagi? Iya benar. Apa Kopi Kani itu apa sih artinya? Kalau Kopi Kani itu sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta Jawa. Artinya tuh yang terbaik. Terus anak perempuan. Gitu. Oh gitu. Oh anak perempuan. Kani. Iya. Kani itu perempuan berarti. Menurut Sanskerta Jawa begitu. Oh. Kenapa sih kopi itu identik sama anak muda? Sebenarnya mungkin kalau dari gua ya, kenapa identik dengan anak muda? Sekarang iya. Ya. Karena kan kopi ini baru booming itu hype sekitar tahun 2016 sampai 2018 tuh puncaknya. Nah, kemudian kultur di Indonesia itu kalau ngopi masih nongkrong. Nah, udah gitu kan sekarang ngejamur nih, coffee shop, tempat ngopi. Pokoknya semua dengan label coffee shop lah. Ya, akhirnya mungkin itulah yang membuat identiknya sama anak muda, karena kopi di Indonesia tuh ya identik sama nongkrong. Beda kalau sama di luar negeri ya mungkin. Karena di luar negeri kan mereka memang butuh asupan kafein ya. Mereka emang butuh kopinya sih, bukan butuh nongkrong gitu. Malah cuma take away terus cabut ya udah gitu. Kalau di kita kan bisa nongkrong berjam-jam. Terus kalau segmentasi Kopi Kani itu apa aja sih? Siapa sih? Kalau Kopi Kani justru kita segmennya luas banget sih. Pertama dari harga juga, kita harganya masuk buat menengah ke bawah atau menengah ke atas. Terus dari menu juga kita nggak cuman kopi doang, ada yang manis-manis juga. Terus kopinya juga ada, kopi yang manual brewingnya juga kita adain. Jadi kita emang mau memperluas segmen sih justru, jadi biar bisa nge-grab semua kalangan. Nah sekarang juga kita lagi mulai nge-develop pelan-pelan, kita bikin kitchen. Jadi ada makanannya juga, karena menurut gua harus dimanfaatkan lah. Ternyata nih ada orang juga yang pengen tuh ke coffee shop bisa sekalian makan gitu. Apa menunya apa aja ya? Menunya kita ada pasta, terus ada rice bowl juga. Itu di semua Kopi Kani, cabang Kopi Kani ada? Baru 2. Di sini sama? Yang di sini sama yang di Emerald. Itu Kopi Kani ada berapa sih total? Ada 3. Bintaro ada 2. Bintaro 2 itu yang mana? Di sektor 21 sama di Emerald. Oh, Emerald. Di apartemen. Oh. Nah, yang ketiga di sini di MT Haryono. Oke. Gitu. Nah, rencana buka lagi di mana? Ada rencana belum sih, belum ada lagi. Jan, kalau lu sendiri tuh lu suka ngopi nggak? Apa cuma karena kerjaan jadi lu buka ini atau? Gua kalau ngopi sih sebenarnya dari SD udah ngopi, tapi ya SD tuh gue ngopinya ngopi saset. Nenek gue kan dulu tuh suka bikin kopi pas segala macam, ya gue nimbrung aja. Iya, kopi mix, kapal api kayak gitu-gitulah. Ngaduknya pakai saset ya? Enggak, pakai jempol. Panas dong. Iya. Kayak anak gunung ya kalau ngopi pakai jaduknya pakai ini. Terus kalau apa namanya? Selain ngopi sambil nonton bola sering? Sebenarnya sih gue kalau nonton bola nggak terlalu suka ya. Cuman dulu kan tuh
game-game handphone kan belum ada. Jadi mainnya di PS. Nah, di PS kan mainnya paling game bola tuh sama temen-temen kan. Jadi kenapa gue suka bola juga oleh karena dari PS, relate gitu. Ini tim yang suka gue mainin nih. Gue jadi pengen tahu juga nih kalau main di TV tuh kayak gimana sih. Ya sebatas itu aja sih. Tapi kan selama ini lu udah nggak di dunia jurnalistik, sekarang lu beralih ke buka usaha ini jadi manajer kopi. Ada nggak sih kayak wah gue nyesel nih nggak terjun di jurnalistik lagi, nggak berkecimpung di jurnalistik, malah gue kuliah apa, gue gawainya apa? Iya. Ya itu dulu juga kayak ada pertentangan batin sih. Itu juga pas gue zaman abis resign tutup tuh sempet ngedrop kan. Gue mikir kayaknya gue emang harusnya kerja deh, bukan buka usaha kayak gini segala macem. Cuman gue akhirnya masih penasaran di kopi, gue jalanin terus nih. Karena semakin kesini gue lihat kayaknya berkesinambungan juga ilmu gue di komunikasi dulu bisa dipraktekin di usaha. Kayak misalnya bidang fotografinya itu bisa buat ngiklan. Karena sekarang kan buka usaha juga perlu desain, perlu iklan, ya itu kepake sih ujung-ujungnya. Kalau lu lulus tahun berapa ya? 2019. Masuknya 2009. Lama banget. 2000 ini 4 tahun deh pokoknya gue di 16, 17, 18. Iya kan? 16, 17 benar dong? Iya. 15. 2013 lulus. Lulus 2013. Masuk 2009. Oh, tadi dulu 2019 lah. Baru lulus 2 tahun lalu. Masih muda. Umur lu berapa sih? 28. Oh, sama. Gue 25 sih. Iya benar. Terus selain misalnya kopi, terus suka apa? Nonton bola juga. Nonton bola. Terus pacar udah punya sekarang? Ya? Pacar ada. Udah menikah ya? Belum? Baru mau. Oh, rencana kapan? Tahun ini insya Allah. Oh, insya Allah. Amin. Nikah di mana ya? Di Depok. Nggak bisa jauh dari rumah. Oh, nggak bisa dari rumah. Kan lagi pandemi. Oh iya, berarti kalau nikah pandemi itu ngundangnya dikit ya, sengaja ya? Oh justru kan? momen. Nikahnya di mana? Di rumah atau masjid atau aula? Di ini garden party. Oh garden party. Hujan ya? Ntar Agustus kan. Agustus kali. Ternyewa pawang. Ya, menurut lu tuh kopi yang enak tuh kayak apa sih? Kopi yang enak. Kalau kopi yang enak sih menurut gue balik lagi selera ya. Kayak misalnya kalau kita ngomongin dari mulai kopi saset sampai kopi susu, kopi yang specialty yang nggak pakai gula, menurut gue balik lagi ke selera peminumnya sih. Tapi kalau di dunia specialty itu ada kopi yang benar istilahnya. Jadi mereka tuh kayak punya parameter lah. Jadi kalau kopi yang baik dan benar tuh parameternya misalnya ada sweetnya, ada manisnya. Terus ada bodinya, ada aromanya, terus ada acidity-nya, tingkat keasaman, sama aftertaste. Nah biasanya tuh ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomong enak nggak enak, balik lagi sih selera. Kalau sendiri sukanya kopi apa? Kalau gua pribadi ya. Kopi pak. Kalau gua pribadi sih masih masuknya kayak cappuccino atau latte ya. Kopi hitam suka ya? Kopi hitam kalau sore-sore lah. Kopi panggung suka ya? Kopi panggung nggak tahu. Oh enggak ya? Yang ada sajen-sajennya belum sih kopi panggung. Memang siapa sih yang rekomen? Bandel banget sih. Yan kalau apa ya? Banyak banget nih kopi yang udah di Jakarta tuh menjamur sih. Iya. Menurut lo tuh gimana tuh Yan? Kalau menjamur itu kayak emang cuma ikut-ikutan tren atau emang paling cuma beberapa bulan tuh kopi ntar bangkrut atau gimana? Ya kalau menjamur sih ya wajar ya karena memang pertama ini industri kopinya baru banget mulai naik gitu 2016 sampai 2018 karena dulu kan kopi itu identiknya biasanya kemana sih Starbucks misalnya kalau yang coffee shop ya itu kan harganya mahal banget. Terus kalau kopi Starling ya emang dari dulu udah ada kan yang 2000-an atau kopi warkop. Nah mungkin sekarang banyak tempat-tempat yang menyediakan tuh tempatnya bagus kayak Starbucks misalnya tapi harganya tuh bisa di tengah-tengah antara Starling sama Starbucks jadi menurut gue lebih terjangkau terus
sekarang tuh mulai banyak orang yang bikin franchise. Nah, dengan iming-iming proposal yang kayak 6 bulan BEP, setahun BEP. BEP tuh? Balik modal lah istilahnya. Oh. Jadi ya kalau mungkin dulu kan orang lebih tertarik, oh gue punya duit nih, buka warteg deh gitu kan. Janji balik modalnya kayak setahun lo udah bisa balik modal, udah untung sekian-sekian. Nah sekarang nih gue lihat banyak yang orang bikin franchise coffee shop dengan ya itu proposal tadi. Jadi ya menurut gue di dunia kopi ini banyak yang bermain pebisnisnya iya, ada juga orang yang emang memuterin duit doang, ada yang emang dia serius di kopi nih, ngejalanin industrinya gitu sih. Jadi mungkin kelihatannya rame ya yang bikin coffee shop gitu sih. Kalau sendiri lu udah nyobain kopi apa aja? Kopi dari apa namanya? Kopi paste kayak apa kopi writer ya? Kalau kopi paste dulu pas skripsi. Skripsi ya. Lo kopi paste mulu. Kopi paste. Pesan. Pakai aplikasi. Sama gua enggak lulus katanya dia. Iya. Apa aja ya kopi yang udah lo cobain? Kalau kopi Indonesia ya lumayan banyak ya, tapi itu juga belum semua karena ternyata kopi Indonesia tuh banyak banget. Ya kalau dari kayak Papua, terus Jawa, Sumatera, Sulawesi sih udah nyoba. Terus kopi impor juga beberapa udah nyoba. Ya lumayan sih, tapi yang belum dicobain juga lebih banyak. Kalau lu yang kopi Starling? Masih suka. Apa kalau kopi Starling biasanya apa? Banyak Indo Cafe. Oh, lu percaya nggak kalau kopi Starling tuh air mentah? Oh, ada yang bilang di Monas. Oh. Iya benar, benar. Gue sempat baca tuh beritanya kan. Kalau jangan ngopi Starling di Monas katanya kenapa? Air mentah. Nah, gue nggak tahu deh tuh. Iya, tapi kan dimasak. Iya, tapi kan tetap aja kita nggak tahu ntar prosesnya kayak gimana kan. Iya. Apa dulu kita lagi melek, gitu kan? Iya. Nggak tahu gitu. Meskipun 3.000 harganya kan, iya kan murah. Oh, lu suka Granita juga? Suka. Itu zaman di rental PS tuh. Gue Penter gue demennya. Penter. Tuh. Kalau Penter gue anyeng-anyengan minum gitu kan. Lo frutang kali cocok tuh berarti. Aduh, jangan deh. Enggak apa-apa kan nyebut merek ini ya Mas Indi ya. Oh iya. Support lokal brand. Kalau kopi yang kayak di Jakarta itu berkembangnya pesat banget nggak sih dibanding kayak kopi-kopi di daerah? Ya kalau di ibu kota sih wajar ya karena pertama menurut gue ya peminum kopinya banyak. Udah jadi lifestyle lah anak muda sekarang gitu kan. Kayak zaman gue dulu mungkin SMP gue paling banter nongkrong ke warkop gitu kan. Sekarang tuh anak SMP SMA tuh nongkrongnya udah di coffee shop ngopi beneran gitu, nggak kopi saset. Ya menurut gue ya kalau di ibu kota lebih banyak ya mungkin karena daya belinya juga lebih tinggi ya. Di daerah tapi gue perhatiin juga mulai banyak sih kayak di luar Pulau Jawa juga di Medan tuh mulai rame. Kalau secara konsep nih ya, lu pengen tuh kopi Kani tuh pengen kayak apa sih? Kopi Kanis secara konsep ya itu sih kita pengennya masuk ke semua kalangan, terus dari kualitas juga tetap kita nggak mengenyampingkan kualitas ya, jadi kualitasnya tetap ada, harganya nggak terlalu mahal, jadi orang tuh bisa beli setiap hari atau bisa beli sehari 2 kali gitu. Karena dari harga itu tadi sih kita nggak mau terlalu mahal, jadi orang tuh bisa belanja terus lah gitu. Dan kalau kenapa sih nama-nama kopi itu ada kayak jiwa, terus apalah, alam semesta, apalah yang sebangku gitu, kenapa sih alasannya? Lo tau nggak? Ya mungkin biar lebih ini ya. Kan banyak tuh ya. Sampai apa sih sebangku kopi ini? Kopi. Nah itu sebangku gue dulu. Oh. Kalau itu kan karena gue temen sebangku SMP tuh. Karena jadi namanya sebangku. Kalau kopi dari Sabang sampai Merauke kan paling enak kopi mana menurut lo? Nih berarti selera gue ya? Selera ya. Ya walaupun gue belum nyobain semua sih dari Sabang sampai Merauke, cuman kalau yang paling enak di gue ya, yang paling membekas gitu ya, itu kopi dari Gunung Puntang. Gunung Puntang. Itu daerah mana ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Itu kopinya kayak gimana? Kopinya sama bulat-bulat juga bang. Kopi hitam. Kopi biji dia. Cuman emang waktu itu gue minumnya di kopi hitam sih. Jadi itu ceritanya itu dari petani namanya Pak Ai Suteja. Jadi dia tuh punya kebun kopi dengan istilahnya mungkin waktu itu mikrolot ya. Jadi ditanam tapi spesiesnya itu kecil. Nah itu kopinya dia tuh menang lelang di Atlanta.
jadi salah satu kopi terbaik lah pada tahun itu. Nah itu gue nyobain kopinya, enak banget sih emang. Kayak apa rasanya, kayak enak banget itu gimana ya? Jadi ini kan gue minumnya dalam bentuk kopi tubruk ya, kopi hitam. Jadi kalau mungkin stereotype orang tuh kopi tuh pasti pahit, hitam, kental gitu kan. Ternyata kalau kita di specialty coffee, di mana kita minum kopi pure nggak pakai gula gitu ya, nggak ada campuran apa-apa, dari karakteristik kopinya itu sendiri, itu waktu itu gue ngedapetin kayak ada rasa-rasa leci. Gitu. Itu lu apa dalam maksudnya dingin, panas atau Anget. Kalau panas melepuh bang. apa? Anget. Oh anget. Kalau panas nggak bisa diminum. Nggak bisa, melepuh ntar. Baal lidah. Ya kayaknya mendingan ngopi dulu gimana? Boleh. Ya? Nah kalau ini latte. Oh latte. Hah? Ya lu nggak ngopi ya? Ngopi. Ya. Kalau bikin kopi kenapa abis ini gini ya? Kenapa tuh? Ayo, ya lu tau nggak? Kenapa tuh? Ya nggak tahu, gue nanya lu gini. Tuh. Terus sendok gue kesini gini nih. Iya kan? Iya. Terus kalau tukang ojek ngopi dibalik gitu tuh, yang kopi hitam tau nggak lu? Tau nggak lu kalau dibalik terus minumnya ambil diseruput. Dihirup ya. Iya. Hidup ngopi ya. Ya mungkin itu sih karena tukang ojek kan di pinggir jalan, biar nggak kemasukan debu. Dicewitin banget. Iya nggak apa-apa. Enak juga ya kopinya. Enak dong. Oke lanjut ya. Nah, Terus cita-cita lu tuh dari kecil apa sih? cita-cita ya. Gue kalau dari kecil sih masih nggak tahu ya cita-cita gue apa. Cuman kalau sekarang gue kayaknya sih pengen buka usaha sih suatu saat nanti, usaha sendiri. Apapun itulah, cuman mungkin bidangnya F&B sih, nggak jauh-jauh dari minuman atau makanan. Gitu. Tapi kopi kaninya gimana? Udah tinggalin atau? Tetep dong. Oh tetap. Jadi lu pengen buka yang lain? Iya. Apa rencananya apa? F&B kayak apa maksudnya? Mungkin bisa mie gue bikin sendiri, kayak bakmi gitu, tapi mie-nya gue bikin sendiri, gue jualin sendiri. Pokoknya itu idealisme gue lah istilahnya, kayak gitu. Kapan rencananya? Nantilah, nikah dulu. Oh nikah dulu. Biar aman, Tapi keuangan. nabung udah banyak kan sekarang? Alhamdulillah. Ya? Berapa banyak yang diundang pernikahan? Dikit, Oh, sesuai protokol. 200 orang ada? Maksimal. Iya. Dijamin ya tuh? Apanya? Kan misalnya dari jam berapa keluarga? Dijamin. Dijamin? Oh. Kalau nggak ntar digerebek. Apa namanya, akad nikahnya jangan ini ya, jangan ijab kabulnya jangan apa namanya, jangan grogi maksud gua. Oh iya. Gitu. Ini kayak yang keberapa? Pertama. Oh pertama. Lu pacaran seumur hidup udah berapa kali? Nggak pertama berarti jadi. Oh udah banyak? Udah banyak lah, nggak usah diceritain. Ini berarti pacar yang ke 10 ada? Nggak nyampe. Oh nggak nyampe? 5? 5 kayaknya sih. 5-an lah. Jangan lu gila lu. Calon istri mendukung usaha ini ya lah ya. Dia sama kerjanya di kopi juga. Standar banget ya pertanyaan standar. Itu calon istri mendukung. Standar. Keluarga mendukung, ada pertentangan enggak? Dia juga buka usaha apa? Dia kerja juga sama. Di kopi juga sama kerjanya. Berarti ya sedikit banyak ada masukan lah ya dari dia ya. Banyak masukan, keluaran juga sama. Keluaran? Iya. Terus Yan, lokasi ya? Lokasi. Lo gimana sih nentuin lokasi kayak misalnya di MT Haryono nih, Cawang sama apa yang waktu awal? Bintaro. Pamulang ya? Oh Pamulang. Terus Bintaro. Lu bisa survei tuh gimana sih? Ini banyak nih penikmat kopinya atau banyak nih anak mudanya. Lu ngeliatnya surveinya gimana dulu? Kalau zaman dulu, nggak zaman dulu banget sih, kayak 5 tahun ke belakang lah. Itu emang kayaknya slogan lokasi menentukan prestasi itu emang berlaku sih. Tapi kalau menurut gua nih dengan sekarang kemajuan teknologi dan banyak juga kok coffee shop yang emang terpencil, mungkin tempatnya di atas bukit atau mungkin nyempil di dalam pasar. Cuman karena dia bisa mainin digital brandingnya lewat Instagram atau platform lainnya,
ya akhirnya mereka juga bisa tetap rame-rame aja kok. Jadi kalau sekarang gue lebih pertimbangannya gimana kita mainin digital marketingnya sih, karena kalau lokasi emang sih nggak menutup kemungkinan tetap menentukan ya, rame atau enggaknya, tapi balik lagi kalau zaman sekarang menurut gue ya prestasi udah nggak ditentuin dari lokasi lagi sih, gitu. Nah itu kalau yang di Bintaro yang di sini lo sendiri tuh yang nentuin. Ini kayak dulu nyari bareng-bareng sih, survei lokasi ya, tetap dulu tuh masih nyari tempatnya yang strategis. Nah kalau sekarang kan ini kebetulan karena tempatnya bos gue sendiri, ya udah daripada ini kosong digarap lah, karena di sini kan di area perkantoran nih. Karena di sini juga dilihat nggak ada tempat ngopi, paling ya Starling. Sisanya paling kalau orang-orang kantoran mau ngopi tuh mereka biasanya GoFood dari Starbucks lah atau dari mana. Sekarang kan di belakang kantornya deket gitu. Tinggal kesini aja ya. Tinggal kesini, benar. Kenapa sih kalau barista gitu kadang-kadang rada jutek itu kenapa ya? Barista kopi yang sering gue temuin gitu, misalnya kopi gitu. Iya, apa seneng enggak? Beda kayak Satpam BCA kan ramah-ramah tuh. Lu dateng nih bukain pintu tuh ramah banget. Ya siap, mau apa ini. Gitu. Kenapa sih yang? Nggak itu sih ini asumsi gue doang loh. Mungkin lu datang pas tanggal tua kali. Belum enggak gajian. Doang kita ngasih duit ke dia. Oh iya. Iya. Kenapa ya? Kan gajian tetap bulanan barista. Enggak itu biasanya kalau barista itu ada maksudnya apa di SOP. Apa sih? Bukan dipelajari ya SOP-nya kayak lu ngelayanin customer tuh kayak gimana? Kayak gini. Tetap ada sih kalau di F&B tuh, di coffee shop tuh tetap ada. Sebenarnya ada namanya hospitality. Jadi itu sebenarnya ya gimana caranya tuh kita ya sama kayak Satpam BCA juga pasti diajarin kayak teller BCA itu gimana caranya greeting customer. Terus kita tuh barista nggak cuma sekedar bikin produk tapi bisa engaging sama customer, entah itu bercanda kek. Karena banyak juga kejadian di coffee shop tuh yang awalnya jadi customer bisa jadi temen, awalnya customer bisa jadi pacar. Banyak juga sebenarnya kejadian kayak gitu. Lu pernah mengalaminya? Enggak? Ya kalau gue cinlok, kalau gue cinlok sama pekerja. Gitu. Kalau lu sendiri lu terapin ke karyawan-karyawan lu gimana? Ya pasti sih itu dibekalin juga, nggak cuma sekedar produk knowledge ya, tapi ya gimana juga karena hospitality juga penting banget sih. Karena ibaratnya percuma produk kita enak, tempat kita bagus, mewah, tapi pelayanannya misalnya kayak yang tadi lu bilang tuh jutek, pasti orang juga nggak bakalan mau balik lagi kan. Cuman kalau kita bisa ngasih touch ke customer tuh dari sekedar kita merhatiin, mbak, tumben mbak sendirian, biasanya sama pacarnya misalnya kayak gitu. Mereka customer kan merasa ke notice tuh, oh ternyata nih karyawannya merhatiin gue loh. Atau mungkin namanya udah tahu nih misalnya, halo mbak, udah tahu tuh namanya. Oh nih baristanya karyawannya inget loh sama nama gue, care loh sama gue gitu. Ada keinginan untuk buka kedai kopi di daerah nggak? Ya. Kalau keinginan sih pasti ada ya, cuman lagi mikirin dulu karena kan kami berangkat dari tim yang cukup kecil nih, kita nggak terlalu besar timnya, jadi memang ruang geraknya juga masih mesti hati-hati lah gitu. Jangan sampai kita buka cabang di mana-mana tapi fundamentalnya nggak kuat nih, atau mungkin controllingnya masih belum bagus. Jadi sementara sih kita ngelola yang 3 ini dulu, kalaupun nambah ya lihat ke depan sih gimana. Kalau ada chance-nya kita buka di luar kota dan kita udah mempelajari gimana strateginya ya mau-mau aja sih sebenarnya untuk expand. Tapi pas pandemi ini kan menurun. Pasti menurun. Apalagi pas awal-awal PSBB 1 tuh. Nah, cuman PSBB 1 karena kita gerak cepet, kita mulai masuk ke e-commerce tuh kayak Tokopedia. Terus kita juga di GoFood sama di Grab kita mulai jual yang literan tuh. Nah, literan. Iya. Nah, cuman pas PSBB 2 ini ya kebetulan karena nggak semua udah nggak lockdown kayak dulu ya. Bukan lockdown sih, kalau dulu kan orang masih pada parnoan. Dan DKI doang tuh waktu itu yang PSBB, akhirnya orang-orang yang mau nongkrong pada bisa lari ke luar DKI kan. Contoh kayak ke Bandung atau ke Tangsel atau kemana. Ya kebetulan kami ada yang di DKI ya lumayan berimbas sih sepinya. Gitu. Apa yang impian terbesar lu nih untuk Kopi Kani yang belum sampai? Kalau untuk Kopi Kani sih, kalau untuk cabang expand
ya pasti ada kepengenan nambah ya. Cuman kita lebih pengen ngembangin lagi rantai bisnisnya sih sebenarnya. Kayak misalnya kayak kopi nih, kita masih beli dari orang. Nah, kita pengen produksi sendiri dengan cara gimana sih? Ya kita invest beli mesin roasting misalnya. Karena dari mesin roasting tuh kita bisa ngembangin lagi, kita bisa jualan beans tuh ke luar dari Kopi Kani. Mungkin kita bisa supply ke tempat lain gitu, atau ke hotel-hotel atau kemana lah gitu. Banyak banget kopi yang terbaik yang berasal dari Indonesia, tapi banyak pula masyarakat kita yang belum terbiasa meminum kopi dengan proses yang kayak kopi yang lu buat lah gitu. Tapi malah lebih minum kopi saset. Mohon maaf, apa yang salah? Ada yang salah nggak sih menurut lu? Menurut gua nggak ada yang salah sih, karena kalau kita ngomongin di sejarah di industri kopi, itu jadi ada ceritanya tuh, ada first wave, ada second wave, ada third wave. Jadi si first wave itu emang eranya kopi itu diproduksi secara besar-besaran, masif, terus cuman mementingkan kemasan, yang penting tuh orang bisa ngopi cepat, praktis. Cuman ternyata si first wave ini tidak memperhatikan si produknya, jadi dapat kritikan lah si industri kopi pada zaman itu. Jadi muncullah second wave, jadi dimana tuh si peminum kopinya mulai penasaran, ini kopi yang gue minum tuh asalnya dari mana sih? Karena kalau kopi saset kan kita nggak tahu tuh kopi apaan sih, dari mana gitu. Terus kopinya berapa persen? Akhirnya muncullah second wave, di mana waktu itu dipeloporin sama Starbucks. Jadi si Starbucks ini dulu sebelum dia buka gerai retail minuman, dia tuh sebenarnya fokusnya di biji kopi sebenarnya dulu. Jadi mereka jualan biji kopi ya mulai ketahuan tuh di back-backin. Misalnya ini beansnya dari Toraja atau dari Aceh. Ya udah, terus mulai dikritik lagi sama peminum kopi. Muncullah third wave, gelombang ketiga lah istilahnya. Nah, si kopi ini ternyata lebih mengedepankan lagi histori dari kopinya sendiri. Jadi sejarahnya nih, misalnya nih kopi Aceh nih. Nah, ini kita bisa tahu ada traceability-nya, ibaratnya kita bisa track nih kopinya Aceh. Acehnya dari bagian mana nih? Nah, jadi kalau di back kopi sekarang tuh di specialty coffee, mereka tuh biasanya mencantumkan nama perkebunannya, dari kebun siapa, petaninya siapa. Itu lengkap ya? Lengkap, terus proses pasca panennya, terus ketinggian tanamnya, terus roasting date-nya, itu udah informasinya udah jauh lebih lengkap sekarang. Jadi si peminumnya sendiri tuh bisa dapat informasi produk yang dia minum gitu. Jadi kalau menurut gua nggak ada salah benar sih, balik lagi ke selera dan kebutuhan masing-masing ya gitu sih. Kalau kopi shop yang barengan sama barber tuh apa ya, konsepnya apa sih sebenarnya? Banyak banget tuh Iya. atasnya coffee shop atau enggak bawahnya ya maksudnya selang-seling lah gitu. Nempel gitu ya. Nempel tuh barber sama coffee shop, itu kenapa ya? Mungkin karena ibaratnya barber tuh identik kan sama laki-laki. Yang minum kopi juga kebanyakan laki-laki. Ya cewek juga banyak juga sih, cuman identiknya. Jadi mungkin karena di barber kan suka ngantri tuh, ya sambil ngantri dia manfaatin buka barber kali. Jadi biar buka kopi, jadi orang nunggu barber bisa sambil ngopi. Lu nggak ada wacana ke situ? Barber di bawah pohon rindang kan nyukurnya tuh apa? Belum sih, gue takutnya pala orang pitak kalau buka barber nggak ngerti. Harus kursus dulu kan, panjang juga tuh. Ya? Panjang. Yang kiat-kiat lu untuk generasi muda dong. Generasi muda ya? Yang ingin membuka usaha kopi. Usaha kopi apa usaha apa nih? Kopi. Bebas lah. Ya lo kan kopi lah. Iya, gue kopi sih. Ya kalau menurut gue zaman sekarang tuh udah enak banget ya, semuanya serba digital. Ibaratnya lo mau jualan kopi tanpa harus nyewa tempat atau tanpa harus punya showroom gitu ya. Sekarang tuh udah ada e-commerce gitu. Kita mau bikin botolan sendiri, terus kita nyari info-info resep-resep cara bikin di YouTube udah ada, di Instagram udah banyak yang DIY kan. Terus masarinnya juga bisa via Gojek, Grab, atau e-commerce lainnya. Jadi nggak perlu modal yang lebih besar sih kalau sekarang. Justru buat anak muda buka usaha tuh lebih gampang kalau menurut gua. Lebih gampang dan lebih murah. Gitu. Kan kalau barista kenapa sih rambutnya suka dikuncir gini ya? Gitu. Suka dikuncir belakang. Kayak yang di belakang ini ya? Kayak kalau pemain bola siapa deh? Itu kalau di main futsal jago main futsal biasanya. Abanda Herman. Ya?
Oh, pasti ungu. Pasti ungu udah nggak gitu deh rambut ya. Kenapa ya? Mungkin lo tahu ininya sejarah sih ya. Kalau Dulu banget. kalau ini nyek nyobek. Kalau menurut gue kalau style barista mungkin di setiap industri atau tiap tempat kerja tuh pasti ada role model lah istilahnya. Kayak barista nih mungkin barista-barista di katakanlah yang di dalam negeri deh, mungkin ada yang style kayak gitu, bertato, terus rambutnya gondrong belokan. Ya mungkin itu yang menginspirasi barista lainnya ya. Wah, mungkin gaya kayak dia keren nih gitu. Kalau Chico Jurigan pakai topi jerami itu ada tuh. Iya. Topi jerami. Iya kan pakai topi jerami. Itu bisa susuban tuh pala, Bang. Iya. Bangke. Lo nggak ada jerami? Yang ini lo nggak ada apa? Vetos lo nggak lo suruh gitu? Apa? Barista lo nggak suruh? Oh, pokoknya ini gaya ini dong. Gitu. Bebasin sih, bebas. Kalau gue yang penting rapi, sopan, wangi. Mau urakan yang penting wangi. Kayak shower ya? Iya, deodoran. Oh, deodoran ya? Head and Soldier. Sampo dong. Harus sampoan. Oh, sampo iya benar. Iya, benar. Apa ya pesan-pesan untuk pemuda-pemuda yang ingin membuka kopi dan ingin buka usaha? Nah, Apa ya? kalau sekarang kan lagi pandemi nih, menurut gue justru orang mulai membatasi untuk dining ya. Jadi lebih kayak online atau take away. Justru ya bisa dimanfaatkan dengan baik sih, e-commerce ya balik lagi kayak Gojek dan lain-lain. Terus ya harga juga karena zaman sekarang nih pandemi orang serba ngikat pinggang lah. Pengeluaran mulai dibatas-batas. Ya cobalah start dengan harga yang masuk nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Jadi sustain gitu, orang tuh bisa beli setiap hari atau tiap minggu. Jadi nggak terlalu mahal juga gitu. Oke, itulah obrol-obrol kami di obrol-obrol ya podcast Go Away apa? Podcast on Go bersama manajer Kopi Kani Rian. Yeah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Day.